Wabarakatuh. Saya Sri Hamsahati, NPM 2200663, kelas ekstensi semester 6, prodi akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan isi buku yang berjudul Akuntansi Pemerintah, penerbit Sahrijal Hidayat SE MAK. Langsung saja saya mulai untuk menjelaskan isi buku tersebut. Bab kedua, pencatatan keuangan negara. Mata kuliah Akuntansi Pemerintahan, dosen pengampu Sahrijal Hidayat SE MAK. A. Latar belakang. Akuntansi pemerintahan belum banyak terjadi perubahan dan perkembangan produk akuntansi pemerintah Indonesia yang pertama kali rilis pada tahun 1948. Bentuk akuntabilitas keuangan negara ini menggunakan bahasa Belanda dan mata uang Belanda. Perubahan pada akuntansi pemerintah baru terjadi pada tahun 2003 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang-Undang Keuangan Negara ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dari ketiga undang-undang tersebut, tuntutan akuntansi pemerintahan menjadi aspek perhatian masyarakat. Keuangan negara tentu saja harus menyajikan aset yang dimiliki oleh pemerintah dan juga neraca yang tersaji dengan lengkap. Pada pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa pengakuan dan juga pengukuran pendapatan dan belanja basis akrual bisa dilaksanakan paling lambat 5 tahun. Next. Dasar hukum akuntansi pemerintah ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pada pasal 51 yang terdiri dari 1. Menteri Keuangan menjadi penyelenggara dari akuntansi dengan transaksi keuangan, aset dan utang serta ekuitas dana, termasuk di dalamnya andalan pembiayaan dan juga perhitungan di setiap transaksinya. 2. Menteri dan juga pimpinan lembaga yang menjadi pengguna anggaran negara tersebut dan juga penyelenggara akuntansi dari transaksi keuangan, aset, utang, dan juga ekuitas, dan yang di dalamnya terdapat pendapatan dan juga belanja yang termasuk ke dalam tanggung jawab para pemimpin lembaga tersebut. 3. Akuntansi yang ada di ayat 1 dan juga ayat 2 difungsikan untuk menyusun laporan keuangan dari pemerintah baik di sektor pusat dan juga daerah yang berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Next. B. Keuangan negara. Penuturan Suparmoko
2000/5 dikatakan bahwa keuangan negara yaitu bagian dari disiplin ilmu perekonomian yang belajar mengenai kegiatan pemerintah di sektor ekonomi dan juga penerimaan dan pengeluaran keuangan yang mempunyai pengaruh besar kepada sektor perekonomian tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang bisa menjadi milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Next. Ada 4 pendekatan yang dilakukan dalam upaya merumuskan keuangan negara yang terdiri dari beberapa sisi sebagai berikut. 1. Objek. Sisi objek disebutkan bahwasanya keuangan negara ini meliputi semua hak dan kewajiban milik negara yang dinilai dengan uang, kebijakan, kegiatan yang termasuk di dalam bidang moneter dan fiskal, hingga kekayaan negara yang dikelola dan dipisahkan. 2. Subjek. Sisi subjek sendiri memiliki maksud bahwa keuangan negara yang terdiri dari semua objek yang dikuasai oleh negara, baik di pemerintahan pusat dan daerah, memiliki kaitan yang erat dengan keuangan negara. 3. Proses. Semua kegiatan yang memiliki kaitan erat dengan pengelolaan objek keuangan negara yang berasal dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban pemerintah. 4. Tujuan. Berdasarkan tujuan mempunyai arti bahwa semua kegiatan dan juga kebijakan yang memiliki arti hubungan hukum dan memiliki kaitan erat atas pemilikan serta penguasaan objek keuangan negara. Next. Keuangan negara tersebut meliputi semua kewajiban dan juga hak dari negara yang dinilai dengan uang. Hak negara yang bisa dinilai dengan uang yaitu 1. Yang bisa dipaksa guna menarik uang dan juga barang dari warga negara tanpa adanya balasan jasa dan imbalan. 2. Hak untuk melakukan monopoli dalam mencetak uang serta menentukan jenis mata uang tersebut. Yang ketiga, hak guna menarik pinjaman dari masyarakat yang bisa berupa paksaan seperti sanering atau pemotongan nilai dan juga devaluasi atau penurunan nilai mata uang negara. Keempat, hak guna menguasai semua wilayah dan juga kekayaan yang terkandung di dalamnya meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Next. Kewajiban negara yang bisa dinilai dengan mata uang yaitu yang pertama,
Kewajiban menyediakan barang dan jasa yang berguna untuk kepentingan umum. Barang dan jasa ini terdiri dari keamanan dan juga pertahanan negara, pemeliharaan jaringan dan transportasi publik untuk masyarakat, jasa pendidikan, pembangunan, fasilitas pendidikan, dan jasa guru, dunia kesehatan untuk masyarakat, dan fasilitas kesejahteraan sosial dan juga perlindungan sosial untuk masyarakat. Yang kedua, kewajiban dalam membayar tagihan dari pihak yang melakukan sesuatu bagi pemerintah dan juga meningkat perjanjian dengan pemerintah. Next, kewajiban negara pada pembukaan Undang-Undang Negara tahun 1945 yang mengatakan bahwasannya adalah tujuan negara guna mensejahterakan warganya, seperti melindungi, memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban dunia, dan juga perdamaian. Next. C. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah atau SAP berbasis akrual mencatat pendapatan dan juga belanja serta pembiayaan dengan basis kas. Selain itu, pengakuan akan aset, utang dan juga ekuitas dana yang menggunakan basis akrual menjadi standar dari akuntansi pemerintah. Basis kas akrual akan mencatat semua penggunaan basis kas pada periode pelaksanaan anggaran ini diakui ketika masuk ke dalam kas negara, dan juga pencatatan belanja juga diakui ketika kas keluar dari kas negara. Basis kas guna pendapatan dan belanja dilakukan pada periode anggaran yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran dan juga laporan arus kas, sementara pencatatan di akhir periode akan didapatkan neraca. Penerapan SAP dengan basis akrual ini dilakukan secara bertahan di sektor pusat, dan hal ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. LRA dan neraca adalah laporan yang memiliki hubungan antar kedua aspek tersebut. Ekuitas dana lancar menjadi salah satu unsur neraca yang termasuk dalam pendapatan dan juga belanja yang akan mempengaruhi secara langsung ekuitas dana lancar yang tertera dalam neraca keuangan. Next. D. SAP basis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8 yang menyatakan SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui bahwa pendapatan, beban, utang, aset, dan juga ekuitas di dalam pelaporan finansial dengan menggunakan basis akrual, dan mengakui bahwa pendapatan dan belanja serta pembiayaan di pelaporan pelaksanaan anggaran dengan basis yang sudah ditetapkan oleh APBN dan APBD. Penyusunan SAP dengan basis akrual ini dilakukan oleh KSAP melalui proses penyusunan yang disebut due process atau baku penyusunan. Next. Pengakuan mengenai item yang ada di sektor neraca
Dalam penerapan berbasis akrual ini tersusun secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, persediaan ketika potensi manfaat ekonomi di masa depan yang didapatkan oleh pemerintah akan diakui jika memiliki nilai dan biaya yang bisa diukur dengan andal. Yang kedua, investasi menjadi sebuah pengeluaran aset dan kas yang diakui jika memiliki manfaat ekonomi dan sosial serta mempunyai potensi masa depan yang cukup cerah dari sebuah investasi yang didapatkan oleh pemerintah. Nilai perolehan dari investasi ini bisa diukur dengan reliable. 3. Aktiva tetap harus diakui sebagai aset tetap dan berwujud dengan kriteria sebagai berikut. A. Memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. B. Mendapatkan aset bisa diukur. C. Tidak akan dijual dalam operasi entitas. D. Didapatkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan kembali. Yang keempat, konstruksi dalam pengerjaan bisa diakui sebagai KD jika memiliki unsur A. Konstruksi sudah selesai dikerjakan. B. Bisa memberikan manfaat sesuai dengan tujuan konstruksi tersebut. Yang kelima, kewajiban akan diakui jika pengeluaran dari sumber daya ekonomi tersebut. Next. E. Kelebihan dan kekurangan SAP basis akrual. Kelebihan dari akuntansi berbasis akrual. Yang pertama, beban. Akan diakui ketika melakukan transaksi dengan penyajian informasi yang diberikan cukup terpercaya. Yang kedua, akan diakui ketika transaksi terjadi dengan informasi yang terpercaya meski belum ada kas yang masuk. Yang ketiga, penerimaan dan pembayaran. Akan masuk dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi tersebut. Yang keempat, peningkatan pendapatan perusahaan terjadi disebabkan kas yang belum diterima. Yang kelima, laporan keuangan. Bisa menjadi pedoman dalam menentukan langkah kebijakan. Yang keenam, laporan keuangan bisa dibandingkan dengan entitas lainnya. Next. Kekurangan dari akuntansi berbasis akrual. Yang pertama, biaya. Yang belum dibayarkan akan dicatat sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan di kas. Yang kedua, risiko pendapatan. Yang tidak tertagih bisa mengurangi pendapatan pada laporan keuangan. Yang ketiga, perkiraan. Pelunasan kas tidak dapat diprediksi. Next. F. Uraian mengenai laporan SAP berbasis akrual. Pada Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 terdapat berbagai macam laporan dengan fungsi yang berbeda-beda.
Uraian laporan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, LRA akan menampilkan ikhtisar sumber, alokasi, dan juga pemakaian dana keuangan yang dikelola pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, laporan sisa anggaran lebih akan menyajikan kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih pada tahun yang akan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, neraca menampilkan entitas laporan mengenai kewajiban aset dan ekuitas pada periode tertentu. Yang keempat, laporan operasional akan menampilkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang akan menambah ekuitas di mana pemerintah pusat atau daerah akan mengelola ekuitas tersebut. Unsur dalam laporan operasional sebagai berikut. Next. A. Pendapatan merupakan hak dari pemerintah yang disebut sebagai kekayaan bersih. B. Beban merupakan kewajiban sebagai pengurang kekayaan bersih. C. Transfer merupakan hak penerimaan dan pengeluaran dari entitas pelaporan. D. Pos luar biasa merupakan pendapatan beban luar biasa yang terjadi disebabkan operasi luar biasa yang tidak terkendali. Yang kelima, laporan arus kas menampilkan informasi kas dan juga aktivitas operasi investasi dan juga pendanaan. Unsur dalam LAK sebagai berikut. A. Penerimaan kas merupakan semua aliran kas yang masuk ke dalam bendahara umum negara daerah. B. Pengeluaran kas merupakan semua aliran kas yang keluar ke dalam bendahara umum negara daerah. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas menampilkan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas pada laporan tahunan. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan akan meliputi penjelasan secara negatif dan rincian di dalam LRA, laporan perubahan SAL, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas dan neraca serta arus kas. Next. G. Penerapan SAP akrual. Dampak positif dari penerapan ini adalah memberikan dukungan kinerja yang bersinergi dengan manajemen keuangan sehingga pembiayaan dan juga alokasi sumber daya ekonomi menjadi lebih baik. Keuangan yang sudah dicatat dengan basis akrual akan memberikan kemudahan kepada pemerintah yang bisa membandingkan antara sumber daya ekonomi kinerja, keuangan, hingga arus kas yang tercatat di entitas pemerintah tersebut. Sistem ini bisa mengevaluasi kemampuan pemerintah guna mengeluarkan dana kegiatan dalam pemenuhan kewajiban dan komitmennya. Thank you.